Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Amang Sintua Rionando Butar-Butar dalam khotbah sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami boleh bersekutu memuji muliakan nama Tuhan. Dan tibalah saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, Amang Sintua ambil dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai 10. Mari adik-adik kita buka Alkitabnya atau bisa baca melalui running text yang ada di bawah ini, atau menyimak yang Amang Sintua bacakan. Demikian kesaksian firman Tuhan. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Adik-adik semua, yang menjadi judul firman Tuhan khotbah pada hari ini adalah saling memberkati. Adik-adik ya, saling memberkati. Apa itu saling memberkati? Dimana kita sebagai anak-anak sekolah minggu kita mau belajar saling memberkati. Yang dimaksud dengan saling memberkati adalah mau menolong, mau berbuat baik bagi orang lain, mau menunjukkan kasih dan damai di tengah-tengah lingkungan dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Itulah kurang lebih saling memberkati. Adik-adik semua, kita tadi sudah baca dan dengar bagaimana nats khotbah ini, di mana Rasul Petrus mengirimkan kepada orang-orang Kristen yang tersebar pada saat itu di mana-mana mereka tersebar, yang mengalami banyak penderitaan, yang mengalami banyak kesusahan, penganiayaan karena iman percaya mereka kepada Yesus. Banyak di antara orang-orang Kristen pada saat itu yang disuruh murtad, meninggalkan iman percaya mereka kepada Yesus, tetapi mereka tetap setia. Di tengah ancaman, di tengah penderitaan yang mereka alami, mereka mau tetap setia kepada Tuhan. Dan dalam nats ini, Rasul Petrus mengingatkan mereka kembali bagaimana memperlakukan, bagaimana bersikap, bagaimana berkarakter untuk saling memberkati. Yang pertama, mau memberkati itu di internalnya adik-adik. Kalau kita mau menjadi berkat, yang pertama melalui nats ini kita diajari bagaimana kita menjadi berkat atau memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, teman satu sekolah kita, tetangga kita, kiri kanan depan belakang, dan orang-orang Kristen lainnya. Bagaimana kita bisa menjadi berkat atau memberkati mereka? Yang pertama, kita harus belajar adik-adik untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah dikatakan di sini, kita harus seia sekata. Seia sekata itu adik-adik berarti satu pikiran dan harmonis. Seia sekata itu tercapai jika semua saling menyetujui adik-adik. Jangan satu bilang kayak gini, yang satu bilang kayak gini, yang nggak ada yang terjadi. Seia sekata itu harus mau mendukung apa yang dikatakan temannya untuk kebaikan, bukan untuk diri sendiri. Main game pun adik-adik kalau nggak sepakat kan terakhir kalah kan. Ya harus seia sekata supaya tercapai tujuan yang baik. Dan ini bukan hanya hasrat manusia, tetapi kehendak Allah. Sebagaimana dikatakan di Roma 15 ayat 5-6, sama-sama sepakat memperlakukan kehendak Yesus untuk memuliakan Allah. Ya, seia sekata. Kita seia sekata dulu di antara sesama kita. Lalu yang kedua, kita seperasaan. Dikatakan dalam nats ini, seperasaan berarti adanya
simpati terhadap sesama, merasakan apa yang dirasakan, simpati, empati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai mati rasa ya adik-adik yang nggak mau, udah dilihat kawannya jatuh nggak mau ditolong, udah dilihat kawannya kesusahan nggak mau ditolong, udah dilihat kawannya nggak ada pena di sekolah pada saat belajar tapi tidak mau meminjamkannya. Ada memiliki simpati, empati, seperasaan dengan orang lain, dengan sesama kita yang lebih mendalam lagi seperasaannya. Lalu selanjutnya dikatakan di sini mengasihi saudara-saudara. Ya, mengasihi saudara-saudara sudah jelas dong. Kalau kita mau memberkati orang lain, maka kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Kasih adalah ajaran sentral dari kekristenan. Kita harus hidup dalam kasih. Kita harus mengasihi, ya, memperlakukan orang lain seperti saudara kandung kita sendiri. Jangan saudara kandungnya dipitas-pitas ya, toko dibuat nangis, diganggu-ganggu ya, itu nggak boleh. Sedangkan sama orang lain diminta seperti memperlakukan saudara kandungnya. Jangan saudara kandungnya pula yang dibuat susah ya, itu adik-adik ya. Lalu yang selanjutnya dikatakan di sini, apa yang harus kita lakukan untuk memberkati orang lagi? Penyayang. Ya, penyayang itu berarti mesra, ramah, lemah lembut, berbelas kasihan, berjiwa penghibur. Sifat ini harus dimiliki anak-anak sekolah minggu. Ya, menekankan sifat kelembutan. Bukan berarti lembut ada banci-banci ya, bukan, enggak adik-adik. Tapi lembut secara karakteristik, lembut dalam pergaulan. Jangan kasar. Kita boleh orang Batak, tapi jangan selalu menunjukkan citranya orang Batak itu kasar. Suaranya keras, benar suaranya keras, tapi hatinya lembut. Harus seperti itu adik-adik ya. Lalu yang selanjutnya dikatakan bagaimana kita memberkati orang lain. Maka kita harus bisa memiliki rendah hati adik-adik. Kita harus rendah hati. Rendah hati itu sederhana, sopan santun, berpikiran rendah hati dan tidak menganggap dirinya tinggi. Ya, orang lain rendah, enggak seperti itu adik-adik, enggak boleh ya. Nah, kita harus memiliki rendah hati. Inilah beberapa hal yang perlu kita pahami, yang kita miliki adik-adik di antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita harus berperilaku, yang pertama tadi. Bagaimana kita berperilaku, tadi ada beberapa hal. Ini di antara orang-orang yang ada di sekitar. Lalu kita juga adik-adik di tengah-tengah masyarakat, di sekolah, di lingkungan bertetangga, kita juga berada di antara orang-orang yang tidak percaya atau orang bukan Kristen, non-Kristen. Nah, kepada orang-orang ini kita pun harus berlaku yang baik dan benar. Dikatakan Petrus dalam nats ini kepada orang-orang ini, apa yang harus kita lakukan untuk memberkati mereka? Yang pertama, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan adik-adik. Ya, walaupun orang berbuat jahat, ya jangan berbuat jahat. Ketika dia capek, dia lelah berbuat jahat, kita tetap berbuat baik, maka dia akan sadar sendiri, ternyata orang ini baik ya. Ternyata orang ini nggak balas apa yang jahat yang saya lakukan. Itu adik-adik harus bisa seperti itu. Ketika orang berbuat jahat, biar saja dia berbuat jahat. Capek sendiri dia adik-adik. Sampai capek dia buat jahat, kita tetap sabar, kita balas dengan kebaikan, kita tetap ramah padanya. Itu adik-adik ya. Maka kita sudah bisa memberkatinya secara tidak langsung. Lalu Petrus juga dalam nats ini memberikan resep yang baik bagaimana untuk dapat hidup ya. Melihat hidup dikatakan di sini, bagaimana belajar di tengah situasi penindasan atau kesusahan. Maka Petrus juga mengajari untuk bersikap, ya dikatakan di sini, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau kita mau menjadi berkat, memberkati orang lain, kita menjadi orang yang dapat dipercaya adik-adik. Ucapannya, ngomongannya, ya kalau sudah janji nanti kita taruhan ya kayak gini, nah, ditepati. Kalau ternyata udah kalah, ya ditepati. Jangan jadi orang yang ucapannya tidak dapat dipegang, nanti orang lain tidak percaya kepada kita. Maka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus menjadi orang yang ngomong benar, lakukan yang benar, lakukan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Jangan kemudian jadi orang yang
nggak jadi. Itu namanya pembohong, itu namanya orang yang melakukan kejahatan adik-adik ya. Bisa adik-adik ya, kita boleh belajar hari ini dengan nats firman Tuhan yang singkat ini. Kita boleh belajar berapa banyak hal. Di antara orang-orang Kristen kita boleh menjadi berkat dengan seia, sekata, seperasaan, mengasihi ya adik-adik, rendah hati. Dan kepada orang-orang yang di luar Kristen atau non-Kristen, kita juga boleh belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Kita menjadi orang-orang yang omongannya, ucapannya dapat dipercaya. Sangat senang sekali adik-adik, mulai dari kecil mengembangkan potensi kita sebagai anak-anak sekolah minggu menjadi orang yang ngomongannya, yang perkataannya dapat dipegang dan dipercaya. Kelak nanti adik-adik menjadi orang yang bisa dipakai menjadi orang kepercayaan orang-orang besar atau bos-bos ya adik-adik ya. Yang menjadi ayat hafalan buat kita tertulis dari Mazmur 119 ayat yang ke-9. Demikian kesaksian firman Tuhan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mari kita jaga diri kita sebagai anak-anak sekolah minggu untuk tetap menjaga diri kita dengan belajar terus dari kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain adik-adik. Sama jadi berkat adik-adik kepada orang lain ya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati orang lain dengan sikap hidup kami di antara sesama kami orang percaya. Kami boleh seia, sekata, seperasaan, sepikiran dan rendah hati, mengasihi, penyayang. Dan kepada orang-orang di luar kekristenan kami boleh belajar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan menjadi orang yang omongannya, yang ucapannya dapat dipegang dan dipercaya. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan konten atau video atau renungan atau khotbah dari Abang Sintua. Selamat beraktivitas nanti adik-adik, bermain, tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat buat kita semua. Shalom.